Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Nur Azmi dari kelas C4 Manajemen dengan nomor kelompok mahasiswa 101200077. Di sini saya akan menjelaskan Ma'rifatul Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Apa itu kalamullah? Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu mufidu bil wad'i. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz, murakkab, mufid, dan wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih yang memberi arti faidah bahasa Arab. Kalamullah adalah 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Banyaknya masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebut dalam surat Al-Buruj ayat 19 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru fi ta'zib fi lauhil mahfuz. Bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, atau tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini disyariatkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Shadaqallahul azim. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wado atau haji perpisahan. Berapa hari sesudah menerima wahyu tersebut ia wafat. Proses penulisan Al-Quran. Proses penulisan Al-Quran
terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW menulis Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, al-jam'u fisyudur. Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Nabi Muhammad SAW adalah hafiz atau penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat, dan menghafalnya sebagai bentuk kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah. Yang kedua, al-jam'u fisyudur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran, sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menulisnya dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga menulisan kepada lembaran itu membantu menghafalnya di dalam hati. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sangatlah sederhana. Mereka menggunakan alat tulis sederhana dan berupa lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan sebagai tempat lainnya. Yang kedua, pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadinya Jam'ul Quran, yaitu mengumpulkan naskah-naskah atau manuskrip Al-Quran. Susunan surat-surahnya menurunkan riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu, hasbi tarbi'in nuzul. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar terjadi setelah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan tersebut mengakibatkan 70 orang sahabat menghafal Al-Quran syahid. Khawatir akan hilangnya Al-Quran karena para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam medan perang. Lalu Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tulisan. Yang ketiga, masa setelah Khilafah Ar-Rasyidin. Pada masa ini Al-Quran mulai dalam tahap menyempurnakan dalam penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki rakaat dan tanda titik sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang 7. Setelah banyak orang non-Arab memeluk Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berrakaat dan bertitik itu. Pada masa Khalifah Abdul al-Malik, ketika memadainya mushaf ini telah dimaklumi para sarjana muslim terkemuka saat itu, dan karena itu pula penyempurnaan mulai segera dilakukan. Upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung sekaligus, tapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi. Mungkin cukup sekian penjelasan Marifatul Quran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.